Nah, hari ini aku bersama Om Prastya Embrata. Aku sebutnya sebagai apa nih, Om? Ya, sebagai artis penyanyi semul boleh. Sebagai leadership transformation coach juga boleh. Sebagai neurosemantics trainer juga boleh. Sebagai the mind provocators juga boleh. Sebagai public speaker juga boleh. Oke, berarti coach Boleh. boleh. Jadi banyak banget nih, Om. Ya. Profesinya lah ya. Ya. Oke. Ya, profesi utama trainer and coach. Trainer and coach. Ya. Nah, pagi ini Om tuh aku mau nanya macam-macam sih, Om. Oke. Siapa tahu bisa berguna buat para pendengar nih. Nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa. Oke. Simple dulu aja kali ya, karena aku nih base-nya karyawan. Mau ngebahas tentang gimana sih Om bersikap. Kan pasti kita partner kerja ada yang kita sukai, ada yang kita nggak sukai. Nah, kalau kita sukai pasti gampang lah ya Om ya, untuk membaur dan bekerja sama. Nah, kalau dengan orang yang tidak sukai, tidak sukai itu simpel ya, tapi orang yang jahat sama kita, orang yang berusaha menjek kita atau nendang kita atau mendorong kita gitu kan. Tapi kita harus partner sama dia, anggap dia tuh leader kita. Tapi leader kita ini leader yang menjatuhkan. Jadi di hadapan kita menjatuhkan, di hadapan big bossnya lagi kayak yang ini semua kerja aku nih, bukan kerja anak aku nih gitu. Padahal anak buahnya semua yang mengerjakan, atau semacam itulah contoh yang mau nggak mau kita kerjasama tapi dia jahat banget gitu kita. Menurut Om nih, pola pikir kita itu apa nih yang harus kita change untuk bisa kerjasama dengan dia? Atau menurut Om bagaimana? Kalau mau jawaban cepat atau jawaban bikin tersesat? Wow. Karena gini, di kantor itu kan adalah hasil atau permainan atau sedang menjalankan bermain film sebetulnya. Bermain film. Tapi bagaimana kemudian kita bermain film di tempat kerja itu tergantung dari skenario. Karena kita pasti menjalankan berdasarkan skenario. Nah, persoalannya skenarionya ini kita yang bikin atau bukan. Nah, hidup itu kan kita yang bikin skenario. Jadi tidak penting kita suka atau tidak suka, disukai atau tidak sukai, tetapi apa yang benar dan apa yang seharusnya dilakukan ketika kita bekerja. Contohnya? Yang didrive oleh niat kita kerja apa? Makna pekerjaan bagi kita ini apa? Kalau kita udah dapat, kita sudah dapat intensi tertinggi dari bekerja. Kita sudah paham apa itu bekerja, makna bekerja. Bekerja adalah menghasilkan karya yang memberi nilai tambah, yang nanti dengan nilai tambah itulah ditukarkan dengan uang, nafkah, dengan pengakuan, dengan tepuk tangan, dengan kedudukan, dengan kesempatan belajar yang lebih tinggi lagi. Nah, kan udah mulai udah mulai tersesat ya. Nah, maka wilayah kita adalah karya. Perkara kemudian dari karya kita ada orang tidak mengakui, bahkan
dianggap, diberitakan bahwa kita tidak bekerja. Alam ini penyimpan fakta yang terang benderang. Kalaupun ditutupi oleh tabir yang bernama ego atasan, yang bernama ketakutan akan disalib oleh bawahan, itu nanti sementara saja. Intinya ya kerja itu akhirnya kan setelah kita punya intensi tertinggi, setelah kita dapat memaknai pekerjaan yang berguna bagi kita, meluhurkan kita, maka state kita nanti akan ikhlas dan ridho. Karena yang namanya mutiara di lumpur pun tetap mutiara. Nah, artinya kalau ada orang membuli kita, ada orang tidak menganggap kita, ya kita juga introspeksi. Karena orang itu nyaman membuli kita. Jadi siapa sesungguhnya penyebab dari peristiwa dibulinya kita? Ya kita sendiri. Ada nggak titik-titik kita untuk diserang sama dia? Apakah kita menyediakan alasan? Ya kalau misalnya kita tahu orang itu nggak suka sama kita, kan kita jadi tahu, oh ini toh titik serang dia. Nah, titik serang ini kita beresin, ya nanti tidak akan menjadi titik serang lagi buat dia, akan bumerang buat dia. Ini kalau dengerin podcast ini, nanti jadi parkir di pinggir jalan, terus mikir dulu apa. Nggak apa-apa Om. Nah, jadi tadi kalau aku mengambil sudut pandang atau sudut pembahasan soal emosi tadi kan ya. Jadi kita nggak suka atau orang nggak suka sama kita, tapi kita perlu kerjasama. Iya. Ya kerjasama saja. Iya, Nah, sama aja. kalau soal nggak suka itu kan cuma emosi. Penanda bahwa ada value kita yang dilanggar. Penanda bahwa ada ekspektasi kita yang belum terwujud. Emosi kan begitu. Pengen makan steak, ternyata adanya tempe. Wah, semakin ingin kita dengan steak, semakin emosi kita. Iya. Artinya itu hanya penanda. Nah, tetapi yang perlu dijaga adalah perbuatannya. Kalau emosi terima saja. Jadi berhubungan dengan emosi itu cukup diterima. Tapi kalau dia sampai melakukan perbuatan yang membahayakan, kita sebagai manusia juga perlu punya kepiawaian untuk mempertahankan diri. Karena kita kan makhluk hidup yang diberikan kemampuan setara reptil, setara mamalia, dan setara manusia. Nah, kalau bisa kita tiga-tiganya excellent. Tapi kalau hanya setara reptil saja, kalau ada masalah, kalau diganggu, kita nyerang atau menghindar. Nah, itu reptil kan begitu. Atau ketika diganggu, ada masalah, kita baperan. Nah, itu mamalia. Kalau hanya sampai di situ. Maka kalau kita mau beroperasi sebagai manusia, selain dua-dua ini excellent, tapi juga kemampuan manusia itu apa sih? Mencipta solusi kreatif, mencari cara bagaimana caranya solusinya dapat. Jadi kalau misalnya kita tidak diakui oleh atasan atau dibully oleh teman, nah sekarang maunya apa? Nah, gimana caranya supaya saya dihormati, diterima? Penting nggak? Ya sebenarnya nggak penting-penting amat, ya sudah cuekin aja. Tapi kalau penting nggak? Oh penting, karena dengan begini kantor saya akan terbebas dari office politicking yang jelek. Nah, kita punya intensi untuk ikut membangun suasana kerja yang adil, damai, bersih, dan seterusnya. Nah, kalau itu penting, berarti solusinya bagaimana? Nah, diri kita sendiri juga, kan kalau misalnya saya ini ban putih, pasti dibully oleh ban merah dong kalau di karate. Oh iya. Tapi kalau saya sudah ban hitam, mungkin nggak ban merah membuli saya? Nggak bisa. Artinya apa?
ketika kita dibully orang lain, sesungguhnya kita menjadi sebab. Ikut serta menjadi sebab karena ban kompetensi kita tuh masih di bawah dia. Mental kita masih di bawah dia. Strategi kita masih di bawah dia. Apa yang kita lakukan? Belajar dan berlatih, memperbaiki diri, membersihkan hati, menguatkan intensi, menguatkan makna, kompetensi. Nah, akhirnya ketika kita punya kompetensi yang lebih tinggi dari mereka, mereka mau bully gimana? Berani apa mereka bully kita? Kita jujur, integritas, dan kita uninsultable misalnya. Apapun orang ngomong sama kita, yang kita dengar hanya isinya. Kita tidak terjebak kepada cara dia ngomong, emosi dia. Itu kan ketidakmampuan dia mengartikulasikan pesan kepada kita, sehingga ya cuma begitu itu caranya. Berarti ya kegoblokan dia itu yang menyebabkan dia hanya bisa marah-marah. Dia hanya bisa mengaku-ngaku pekerjaan orang lain. Karena dia nggak bisa mengerjakannya sendiri dengan baik. Jadi yang bermasalah siapa? Mungkin kasih penjelasan sedikit ya, buat para pendengar nih kan orang-orang mungkin di sini nggak ada yang kenal NLP atau apa. State itu apa sih yang tadi dibahas itu? State itu adalah keadaan mental, emosi dan fisik kita. Misalnya state santai, coba Dini state santai gimana? Nah, ya pendengar, ketika Dini saya minta coba state santai, maka fisiologinya, fisiknya agak nyender. Kemudian emosinya menjadi lebih terurai, lebih santai, dan pikirannya lebih tenang kan. Artinya state itu adalah kombinasi antara mind, emotion, and body. Itu namanya state. Nah, lebih kalau orang awam ya bolehlah dikatakan sebagai perasaan kita. Nah, terus Om tadi kan bilang emosi itu diterima. Yang kita lihat adalah perilaku nih, tindakan gitu kan. Kalau dia jahat, kita bisa menahan gitu ya. Tapi ada kalanya saat arus tenang gitu ya. Tapi karena kita sudah emosi dengan dia, tapi yang kita keluarkan adalah misalnya kita jadinya yang bertindak tidak benar karena pernah diperlakukan buruk oleh dia gitu. Nah, itu menurut Om pemikiran atau state apa yang harus kita bangun untuk membuat kita tidak berbuat jahat, balik ke dia tanpa sadar. Kadang itu kan tanpa sadar ya. Nah, ketika kita bertindak berdasarkan emosi dan sudah terlanjur, ya sudah dalam keadaan tenang dulu, kita naik ke atas melihat diri kita sendiri, melihat pikiran, perasaan kita sendiri. Kita kemudian menerima emosi kita, karena emosi itu kan hanya penanda, maka emosi selalu benar. Emosi tidak pernah salah. Yang salah itu tindakannya. Misalnya saya marah, kemudian saya kata-katain orang itu dengan kebun binatang keluar semua. Nah, emosi marahnya tidak salah. Dan kata-kata yang keluar ini bukan soal benar salah, tetapi bermanfaat atau tidak, berguna atau tidak, membangun atau merusak, membangun atau menjatuhkan atau meruntuhkan. Karena kan ada juga kadang-kadang kepada orang yang kita kerasin dengan kata-kata kebun binatang, dia malah sadar, malah dia bangkit. Ada juga begitu, tergantung tipe-tipe orang. Jadi bukan benar salah, tapi berguna atau tidak tindakan kita itu. Nah, tetapi ketika tindakan kita didorong oleh emosi, berdasarkan emosi, itu namanya emotionalizing. Itu salah satu bentuk dari childish ways of thinking, cara pikir anak-anak. Karena sebetulnya emosi itu bisa kita kelola. Pertama, kita terima. I give myself permission to marah, to sedih, to jengkel, to jijai, to senang. Emosi kan bukan hanya emosi yang sifatnya negatif, tapi ada juga positif.
Nah, setelah kita terima, kita sudah tidak emosi lagi. Makanya kalau di agama Islam itu kan kalau engkau marah, duduklah. Itu sebenarnya break state, membreak state kita sehingga kita terlepas dari state awal, perasaan awal. Tapi kalau masih marah, berbaliklah. Masih marah juga, wudu. Nah, ini intervensi fisiologi fisik kita untuk meredam dulu sang marah, mengurai dulu sang marah. Atau kita juga sambil marah sambil ngeliat ke atas. Nah, itu nanti kita udah mulai berkurang marahnya. Karena anak kecil itu nangis, tuh lihat di atas cicak-cicak begitu, berhenti kan nangisnya. Nah, karena terdisconnect dari namanya kinestetik, perasaan kita. Nah, setelah itu kita bertanya kepada diri kita, hei sang marah, apa sebetulnya pesanmu, pesan baikmu, maksud baikmu kepadaku sehingga kamu menimbulkan marah? Nanti akan dijawab kalau kita berdamai dan mendengarkan diri kita. Ya, supaya kamu nggak diganggu, supaya hak-hak kamu terjaga, supaya ini. Oh, berarti kan itulah maksud baik. Itulah sesungguhnya ekspektasi kita. Ucapkan terima kasih kepada sang emosi. Emosi, terima kasih ya, kamu sudah memberikan aku pesan-pesan baik itu. Nah, sekarang aku ingin nanti aku bisa mengendalikan diri ketika berkomunikasi dengan orang itu. Nah, untuk itu aku butuh perasaan yang tenang, tangguh, uninsultable, berdaya. Maukah kamu memberikan perasaan-perasaan itu padaku? Kemudian kita ingat di masa lalu ketika kita tenang, di masa lalu ketika kita tangguh, di masa lalu ketika kita kuat tapi dengan respect. Kemudian kita akses saja state itu, perasaan itu, kita masukkan. Oke. Boleh kita namanya anchor. Oke. Wah, ini kita anchor. Sehingga nanti ketika ketemu sama orang itu lagi, kita aja. Maka kita sudah menghadapi orang itu dengan state yang lebih berdaya, lebih resourceful. Sehingga kita komunikasi tertata dan maafkan diri kita di masa lalu ketika kita keperucut, ketika kita melakukan tindakan berdasarkan emosi sehingga tindakan itu bukannya menyelesaikan masalah, tambah masalah. Nah, kita maafkan saja diri kita sendiri. Ya, kita terima, we are human, we are fallible. Kita boleh untuk salah. Ya, kalau nggak boleh salah itu kan malaikat. Wong kita diciptakan sebagai manusia. Nah, kita tinggal belajar dari mutiara-mutiara kesalahan itu. Nah, setelah itu ya belajar ilmu-ilmu komunikasi, ilmu mengelola diri, ya belajar di saya gitu misalnya. Promosi ya. Itu. Oh, menarik sekali. Oke, berarti dengan dengar Om tadi, kita atur state kita ingat tujuan kita tuh apa, sehingga kita bisa menerima emosi yang ada, dan kita bisa mengeluarkan tindakan yang lebih rasional, berdaya, ya, yang lebih berguna. Oke. Siap deh Om. Thank you ya buat hari ini. Sama-sama. Untuk podcast kali ini, singkat dulu sebagai teaser. Oke. Nanti kita akan lanjut lagi. Oke. Dadah.